Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Jawa Timur, daerah Singosari, Malang. Mayoritas sumber sejarah menyebut ada 5 raja kerajaan yang bertahta selama berdirinya kerajaan. Sejarah mengenai kerajaan Singosari tertulis dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1222 oleh raja pertamanya yang bernama Ken Arok. Ia bertahta hingga tahun 1227 Masehi. Kerajaan Singosari mengalami masa kejayaan saat berada di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Dia merupakan raja terakhir dan terbesar dalam sejarah Singosari selama 1272 hingga 1292 Masehi. Kertanegara mampu memperluas wilayah kerajaan. Selain menguasai Melayu, Kitab Negara Kertagama menyebutkan Singasari juga menaklukkan Pahang, Bali, Bakulapura Kalimantan Barat, dan Gurun Maluku. Kehidupan politik Raja-Raja Singosari. Pertama, Ken Arok. Ken Arok adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singosari. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa dia adalah anak Dewa Brahma yang lahir dari seorang wanita desa Pangkur, selatan Gunung Kawi. Ken Arok hanya bertahta selama 5 tahun dari tahun 1222 hingga 1227. Dia dibunuh oleh seorang budak atas perintah Anusapati. Anusapati sendiri merupakan anak tunggul Ametung yang dikandung Ken Dedes. 2. Anusapati. Peninggalan Ken Arok, kerajaan diambil alih oleh Anusapati. Ia memerintah sekitar 21 tahun lamanya, dari tahun 1227 hingga 1248. Namun, tidak banyak diketahui apa yang terjadi selama masa pemerintahannya. Pada tahun 1248, Anusapati meninggal di tangan Tohjaya yang tak lain adalah putra Ken Arok. 3. Tohjaya. Setelah mengalahkan Anusapati, Tohjaya menjadi raja kerajaan Singosari. Namun, raja ketiga ini hanya memerintah dalam waktu yang singkat, tidak sampai 1 tahun. Tohjaya harus meninggal akibat balas dendam yang dilakukan oleh Ranggawuni, putra Anusapati. 4. Wisnuwardana. Ranggawuni kemudian menjadi raja keempat menggantikan posisi Tohjaya di Singosari. Ia bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana memerintah pada tahun 1248 hingga 1268. 5. Kertanegara. Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda pada tahun 1248. Namun, ia tetap memerintah sampai akhirnya Kertanegara tumbuh dewasa dan sanggup memegang kendali kerajaan. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268. Kerajaan Singosari kemudian resmi dipimpin oleh Kertanegara. Dalam kitab Negara Kertagama, Kertanegara adalah raja kerajaan Singosari yang paling terkenal dan menjadi raja yang luar biasa. Ia terkenal dalam bidang politik hingga agama. Kehidupan ekonomi. Tidak banyak sumber prasasti dan berita dari negeri asing yang dapat memberi keterangan secara jelas kehidupan perekonomian rakyat Singosari. Akan tetapi, berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singosari berada di sekitar lembah Sungai Berantas, dapat diduga bahwa rakyat Singosari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah, sehingga menyebabkan Raja Kertanegara memperluas wilayah terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Keberadaan Sungai Berantas dapat juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Dengan demikian, perdagangan juga menjadi andalan bagi pengembangan perekonomian kerajaan Singosari. Kehidupan sosial budaya. Peninggalan kebudayaan kerajaan Singosari antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan kerajaan Singosari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan kerajaan Singosari antara lain patung Ken Dedes sebagai Dewi Prajna Paramita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kertanegara sebagai Amogapasa. Rakyat Singosari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintahan Wisnuwardana. Pada masa-masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangat terjamin. Kemakmuran dan keteraturan kehidupan sosial masyarakat Singosari kemungkinan yang menyebabkan para Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok atas kekejaman rajanya.
Akan tetapi pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Hal itu disebabkan raja sangat gemar menyambung ayam hingga melupakan pembangunan kerajaan. Keadaan rakyat Singosari mulai berangsur-angsur membaik setelah Wisnuwardana naik tahta Singosari. Kemakmuran makin dapat dirasakan rakyat Singosari setelah Kertanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan dibangun dengan baik. Dengan demikian, rakyat dapat hidup aman dan sejahtera. Dengan kerja keras dan usaha yang tidak henti-henti, cita-cita Kertanegara ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Singosari tercapai juga walaupun belum sempurna. Daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Asal-usul penamaan Singosari. Asal-usul penamaan Singosari bermula saat Raja Wisnuwardana menunjuk anaknya yang bernama Kertanegara. Ia dipilih sebagai putra mahkota, lalu mengganti nama pusat pemerintahan kerajaan menjadi Singosari. Singosari yang sebenarnya merupakan nama ibu kota justru lebih terkenal daripada nama kerajaannya, yakni Tumapel. Pada akhirnya, orang terbiasa menyebut kerajaan Tumapel dengan nama kerajaan Singosari. Mulanya Tumapel bukan sebuah kerajaan, tetapi daerah bawahan kerajaan Kadiri atau Kediri. Wilayah Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung yang menjabat sebagai Akuwu Setara Camat dan memiliki istri bernama Kendedes. Menurut Kitab Pararaton, pada 1222, Tunggul Ametung mati dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok. Ia kemudian menikah dengan Kendedes yang saat itu sedang mengandung. Tunggul Ametung yang bergelar raja di istana Tumapel terkenal sangat keji, bahkan memanfaatkan rakyatnya sendiri sebagai sumber penghasilan Tumapel. Ia juga menguras pendapatan masyarakat hingga menaikkan tarif pajak kepada rakyatnya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Tunggul Ametung di Tumapel, kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan. Ketika Tunggul Ametung terbunuh, rakyat Tumapel mendukung Ken Arok sebagai pemimpin baru mereka dan mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Singosari. Masa kejayaan Kerajaan Singosari. Kertanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kawasan Singosari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Malayu. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singosari. Cita-citanya ini dikenal sebagai Wawasan Nusantara I, dan untuk mencapainya berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kertanegara: perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi, memantapkan struktur pemerintahan Singosari. Agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pula, sektor perdagangan dan pelayaran Singosari berkembang pesat. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singosari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Masa keruntuhan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari runtuh setelah adanya serangan dari bala tentara Jayakatwang, keturunan Kertajaya, Raja Kediri. Kertanegara tewas dalam serangan tersebut. Menantunya Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura dan meminta perlindungan Arya Wiraraja, Bupati Madura. Raden Wijaya pun menyatakan menyerah dan memohon ampun serta ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Atas sikap Raden Wijaya, Jayakatwang memberikan sebidang tanah kepadanya di Desa Tarik yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Selanjutnya, Singosari berada di bawah kekuasaan Jayakatwang dengan pusat kekuasaan di Kediri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keruntuhan Singosari disebabkan oleh serangan dari bala tentara Jayakatwang, keturunan Kertajaya Raja Kediri. Peninggalan Kerajaan Singosari. Pertama, Candi Kidal. 2. Candi Singosari. 3. Candi Jago. 4. Candi Katanglumbang. 5. Candi Kangenan. 6. Prasasti Singosari. 7. Prasasti Malurung.